Halo guys, David di sini dan saya baru aja ngupdate sistem operasi di iPhone SE 2020 ini ke iOS 14. Versi developer beta punya ya, belum public, jadi versinya belum final punya. Masih banyak bug harusnya, kalau Anda mau ikutan update juga resiko ditanggung sendiri. Link video soal cara ngupdate-nya ada saya taruh di bawah kalau Anda minat. Channelnya bahasa Indonesia, I am Cherries Apple Pro. Ternyata di Indonesia banyak channel yang khusus ngebahas Apple juga ya. Kirain iTech Live doang. Di deket link tutorial tadi Anda juga bakal nemuin satu link buat belanja di Tokopedia. Diklik aja. Soalnya sekarang waktu yang lagi pas banget kalau mau belanja online. Karena mulai hari ini sampai tanggal 30 Juni nanti, ada promo WIB, Waktu Indonesia Belanja di Tokopedia. Di sana ada promo kejar diskon hingga 90%, cashback spesial, pesta promo dari brand pilihan, dan bebas ongkir buat semua belanjaan Anda. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Nah, tema video ini kayaknya udah lumayan jelas ya. Kita bakal ngebahas apa aja hal baru yang ada di iOS 14, didemoin pakai iPhone SE 2020. Alasan saya pakai nih HP buat demonya itu bukan pakai iPhone 11 Pro, karena buat saya ini HP tumbal kalau misalnya iOS 14 yang beta ini banyak bug dan nggak bisa di-downgrade, ya udah. Yang saya pakai harian kan iPhone 11 Pro, jadi nggak masalah. iPhone SE ini juga bisa sekalian nunjukin kira-kira gimana penampakan iOS 14 di HP-HP jadul, kayak iPhone 6s. Karena ternyata iPhone 6s, 6s Plus, SE generasi pertama masih bakal dapat update ke iOS 14. Gila sih, HP tahun 2015 masih dapetin update software sampai 2021 nanti. Ini salut. Oke, kita mulai dari fitur pertama. Kita langsung mulai dari yang saya paling seneng dulu aja, yang bikin home screen di iOS 14 jadi lebih rapi. Kita udah bisa hapus-hapusin semua icon aplikasi yang ada di home screen. Bahkan yang paling penting juga bisa dihapus, kayak setting, wallet, home, mail, watch. Kalau di iOS 13 kan aplikasi kayak gitu cuma bisa digeser doang, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau kita nggak bakal pakai tuh aplikasi dan nggak pengen lihat, kita harus masukin di satu folder khusus aplikasi yang nggak penting. Di iOS 14 tinggal hapus aja. Aplikasi yang ikonnya dihapus di iOS 14 ini nggak bener-bener hilang dari HP kita ya, dia nggak di-uninstall. Masih bisa kita temuin di HP lain kok. Aji gile kalau HP kita nggak ada fungsi settingnya. Kita bisa nemuin semua aplikasi kita di halaman paling terakhir dari home screen, namanya App Library. Mirip-mirip sama App Drawer di Android lah. Sesuai kayak namanya, perpustakaan aplikasi, di sini aplikasi yang kita punya udah otomatis disusun rapi per kategori, kayak kreativitas, entertainment, sosial, dan lain-lain. Sistem folder di sini agak beda sama yang ada di Android ya. Kalau di Android kan kalau kita tekan foldernya bakal muncul semua isi foldernya. Kalau di App Library ini kalau kita tekan icon aplikasi yang gede, artinya kita milih buat ngebuka aplikasi itu, bukan buat lihat isi foldernya. Kalau kita mau lihat isi foldernya, kita harus neken kumpulan icon-icon yang lebih kecil. Kalau misalnya Anda pusing sama sistem kayak gini dan pengennya semua kelihatan sama rata, tinggal tekan bagian search bar aja yang ada tulisan App Library-nya ini. Semua aplikasi yang ada di HP kita udah disusun berdasarkan abjad. Oh ya, satu lagi. Selain bisa ngapus-ngapusin icon, sekarang kita juga bisa nonaktifin halaman-halaman yang ada di home ya. Tinggal tekan bagian yang bentuknya kayak pil ini pas kita mau ngedit home, nanti bakal muncul pilihan centang-centangnya buat aktifin atau matiin. Mirip Android sih, tapi saya seneng aja lah akhirnya iPhone bisa lebih fleksibel. Kalau mau semua app tetap kelihatan kayak biasanya, ya monggo, tapi kalau mau dihapus semuanya juga boleh. Jadi kita dikasih pilihan aja selera rapinya itu yang kayak gimana. Kalau Anda tipe user yang kayak saya mah, pasti udah dihapus-hapusin ya aplikasi yang nggak penting itu, mending home screen-nya diisi widget aja. Karena di iOS 14 ini akhirnya udah ada fitur widget. Cara munculinnya mirip kayak Android juga. Kita tinggal tahan aja home screen-nya, terus tekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Nanti bakal muncul semua pilihan widgetnya. Yang buat sekarang isinya cuma bawaan dari Apple semua ya. Nanti pas udah muncul buat public yang iOS 14 nih, pas September nanti pasti pilihannya bakal lebih banyak sih, harusnya. Mungkin nanti bakal ada widget kayak Tokopedia yang ngasih preview soal flash sale yang lagi jalan, atau widget YouTube soal video gadget ini yang baru aja tayang.
Ya, gitu-gitu sih. Ukuran widgetnya bisa kita pilih ya, ada yang kotak kecil, panjang, sama kotak yang gede, biar lebih banyak info yang bisa ditampilin. Nanti pas kita udah pilih, dia bakal otomatis dimasukin ke home screen, dan widgetnya bisa kita geser-geser juga. Sayangnya, karena ini iPhone kali ya, kita nggak bisa bebas geser-geser widgetnya. Nggak bisa kita taruh di tengah, dan hitungan gridnya itu nggak boleh ganjil juga, harus selang dua. Yang paling saya suka dari widget di iOS 14 ini, kita bisa pakein satu sistem yang namanya Smart Stack, yang bisa bikin kita numpukin widget di satu lokasi. Kalau mau lihat-lihat isinya, tinggal swipe-swipe aja, jadi nggak banyak ruang yang kemakan di home screen. Kalau Android kan, kalau widgetnya kita mau tumpukin gitu, mereka bakal saling geser, jadi saling klaim. Ya buat sekarang saya nggak tahu ya fitur widget ini bakal banyak kepake atau enggak. Soalnya kalau di Android yang udah punya fitur widget sejak zaman saya pakai Android itu udah lama banget. Widget yang selalu saya pakai cuma jam sama Google Search Bar doang. Gak kepikiran buat pakai widget lain karena cuma menu-menuhin layar doang. Tapi mungkin di iPhone bakal beda ya, mungkin widget di iPhone bakal lebih mateng. Atau saya aja yang mikirnya ketinggian karena ini fitur baru. Atau karena ini iPhone jadi mikirnya ketinggian. Soalnya dulu pas baru tahu soal widget di Android pun home screen saya isinya widget semua. Seneng banget saya pakainya. Tapi lama-lama malah saya hapus karena terlalu rame. Ya kita lihat nantilah, yang pasti ya baguslah si iOS 14 ini udah punya widget, mau dipakai atau enggak mah bebas ya. Kalau fitur baru yang pasti dipakai dari iOS 14 ini, yang pasti disenengin semua orang, ada pas orang nelpon kita. Notifnya cuma bakal ngintip dari bagian atas layar doang. Kalau mau diangkat ya langsung tekan tombol hijau aja. Kalau mau ditolak ya tinggal swipe ke atas aja. Atau kalau kita mau pura-pura lagi nggak ada di tempat, kita bisa biarin dia bunyi terus sih sambil lanjutin scroll apa gitu, kayak scroll Instagram. Nggak harus nunggu sampai dia selesai ngebel karena notifnya itu makan satu layar penuh kalau di iOS 13. Terus kita juga bakal dikasih pilihan buat ngeset aplikasi default buat browser sama mail. Jadi link yang kita klik kayak di WA atau di chat apa atau di email nggak harus otomatis dibuka pakai Safari, tapi bisa pakai Chrome, Firefox, apapun lah, lebih fleksibel yang pasti bisa sesuai selera kita. Di iOS 14 ini juga punya keyboard yang emojinya bisa kita cari pakai tulisan. Ini fitur yang sebenarnya saya sering banget sih pakai. Soalnya ribet kalau misalnya kita mau cari emoji baru nih, tapi nggak tahu di mana, dan ya ribet harus nyari lagi, scroll lagi. Di sini kita tinggal ketik aja mau yang gimana. iOS juga akhirnya punya fitur Picture in Picture yang bikin video yang lagi kita putar bisa dikecilin pas kita balik ke home. Buat sekarang fitur ini baru bisa kita coba di Safari atau Apple TV atau FaceTime. Kalau YouTube masih belum bisa, mau premium pun belum bisa kok, cuma suaranya doang yang masih jalan. Kalau videonya belum jalan, karena sekali lagi ini versi beta ya, jadi jangan ngarepin kalau aplikasi lain selain Apple bakal support, bahkan aplikasi Apple pun belum tentu semuanya support. Lanjut, di iOS 14 kita juga bakal nemuin fitur accessibility yang namanya back tap, yang bikin iPhone kita itu bisa jalanin beberapa action pakai tap jari di belakang bodinya aja, kayak screenshot, kayak gini dia bisa screenshot, dan lain-lain. Saya tahu info ini dari channel MKBHD ya, tapi pas saya coba cek di iPhone SE 2020 nggak ada fitur kayak gitu. Mungkin ada hardware tertentu buat ngedeteksi yang tap tadi, yang iPhone SE ini nggak punya, adanya cuma di 11 dan lain-lain. Menarik, untungnya kita pakai SE, jadi bisa tahu yang kayak ginian. Untungnya fitur baru yang ada hubungannya sama privasi, si iPhone SE juga dapat. Jadi kalau ada aplikasi yang lagi make kamera kita, bakal ada titik warna hijau di pojokan. Dan kalau ada aplikasi yang pakai mikrofon kita, bakal ada titik orange-nya. Oh ya, aplikasi yang lagi saya pakai buat demoin titik orange di sini namanya Translate ya. Ini aplikasi baru juga di iOS 14 buat nerjemahin bahasa. Intinya ini kayak Google Translate, cuma bahasanya lebih dikit dan dia punya Apple. Ya, itu sih bedanya. Kalau kita set aplikasi ini ke mode landscape, dia bakal masuk ke mode conversation atau percakapan. Jadi dia bakal dengerin dua bahasa dan langsung terjemahin secara instan. Lumayan cocok kalau mau ngomong sama orang yang bahasanya kita nggak ngerti. Oh, that's a lot. What topping do you want to use? أنا أريد لحمة 2 وفرخة 3. Ini ada yang salah ya? 3 band. Harusnya apa? Chicken. Chicken. Oh iya, berarti belum terlalu akurat banget sih.
Ya, mirip Google Translate lah. Gitu aja sih fitur-fitur baru yang paling menarik perhatian saya. Kalau misalnya ada fitur lain yang belum saya bahas, bisa komen di bawah aja ya. Soalnya masih banyak banget pasti, tapi belum ketahuan aja. Atau kurang relevan di Indonesia. Kayak fitur yang cepet baca aplikasi yang belum diinstal gitu, di Indonesia kayaknya belum deh. Buat yang udah lama pakai Android, fitur-fitur yang dari tadi saya jelasin pasti udah kerasa nggak asing lagi ya. Kayak widget, app library, translate, picture in picture. Soalnya memang udah lama ada di Android. Nggak salah juga sih kalau iOS 14 ini dibilang bikin dia jadi lebih mirip Android. Ya, tapi nggak ada yang peduli lah kalau yang ditiru itu yang bagus-bagus. User Android juga pasti kepengen banget kan kalau HP mereka dapetin update sampai 6 tahun ke depan. Walaupun itu artinya sama kayak niru-niru Apple. Sama aja kan? Ya sama kayak orang juga lah, kalau ada orang yang pendapatnya berubah jangan dibully. Ya jangan dibilang nggak original, nggak ada pendirian, jangan dibilang kayak gitu. Kan semuanya bisa saling belajar, ATM, amati tiru modifikasi, biar bisa sama-sama berkembang dan jadi lebih bagus. Sebagai penggemar Android sama iPhone sih, saya sih seneng aja sih dua-duanya dapat. Kecuali kalau Apple tiba-tiba cuma kasih update 2-3 tahun doang buat OS mereka itu juga ngikutin Android, tapi itu harus dibully kalau misalnya kayak gitu. Demikian sedikit preview soal iOS 14 dari Gadget In. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Update. Kalau ini update jadi 2-3 tahun doang mungkin nggak laku kali ya.